Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our intermediate English grammar. Alhamdulillah, this week I can give you material for our virtual learning, and I'm going to give you a little longer video than previous ones because I have more materials for this week. We are going to have complex sentence from sentence structures which are adjective clause and adverbial clause, and besides that I'm going to also give you the materials about mind map on how to write. Okay, so but before I discuss about the our materials for this week, I'm going to explain to you about your writing assignment on movie review. As I said last week, that you cannot do the plagiarism or copas-copas in our language because the lecturer can detect your plagiarism. Jadi dosen itu bisa mendeteksi copas-copas kalian ya dari yang sudah saya periksa dari 2 kelas A dan D. Itu sangat banyak yang mengambil dari sumber dari internet, dan mungkin kalian mungkin merasa bahwa ini tidak dosen tidak mungkin tahu dari mana kalian ambil sumber-sumber itu. Tapi kami di FBS punya akun untuk mengecek plagiarism kalian kalau kalian submit writing. Nah, maka dari itu saya harap ini akan jadi pembelajaran buat kalian yang sudah melakukan kesalahan tersebut untuk tidak mengulangi lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana dosen menemukan dan bisa mendeteksi plagiarism atau copas-copas kalian. Saya akan memberikan contoh dari kedua kelas A dan kelas B. Dari movie review yang kemarin kalian kumpul, saya akan memberikan contoh. Kita ambil dulu dari kelas A ya. Kelas A ini secara keseluruhan kalian itu ada 16% yang melakukan copas-copas. Maksudnya di sini dari satu kelas ya, dari secara keseluruhan. Saya mau mengambil contoh dari beberapa yang sudah saya periksa. Di sini contohnya untuk kelas A. Oke, nah kelas A di sini ada beberapa dari kalian yang membahas tentang, saya tidak akan menyebut namanya ya, tapi saya akan membahas tentang filmnya dan dari sumber mana kalian ambil film tersebut. Yang pertama adalah Maleficent. Ini ada 2 orang yang membahas tentang Maleficent dan dua-duanya mengambil dari sumber yang sama, yaitu di maleficent.fandom.com. Itu yang pertama. Yang kedua, Train to Busan, yang membahas Train to Busan. Itu dia mengambil sumber dari, ini dia mengambil dari 1, 2, 3, 4, 5. Di sini terdeteksi 5 sumber ya. Saya nggak tahu, mungkin sumber-sumber tersebut juga mengambil dari sumber yang sama. Di sini dia yang pertama dia mengambil dari dia mengambil dari tugas mahasiswa dari University tugas mahasiswa lain dari movie reviewnya juga itu dari University of Wollongong, Australia. Terus dia juga mengambil dari rogerebert.com, digabung-gabung ya. Jadi ada satu kalimat diambil dari rogerebert.com. Terus ada juga yang dia ambil dari Regents College. Nah, itu notek yang membahas Train to Busan. Selanjutnya untuk yang membahas, nah ini ada 2 orang yang mengambil
yang membahas Maleficent, dua-duanya mengambil dari sumber yang sama yang tadi saya sebutkan, maleficent.fandom.com. Jadi betul-betul sama, kembar. Selanjutnya yang membahas Leon the Professional. Leon the Professional ini film tahun 94 ya. Dia mengambil sumber dari yesmovieshoop.com. Terus nah ini ada yang mengambil satu full dari awal sampai dari akhir, bahkan semua info-infonya itu filmnya Maze Runner diambil dari jihanfaulia.blogspot.com. Selanjutnya yang bahas apa lagi nih, aduh banyaknya ya ampun. Ada juga yang sedikit-sedikit, tapi saya tidak bilang semua ya. Kalian sudah ada juga banyak yang melakukan yang tidak terdeteksi, tapi ada juga yang terdeteksi bayang-bayang. Sebentar saya jelaskan seperti apa sih bayang-bayang itu. Contoh lainnya itu filmnya Aladdin movie, itu diambil dari diambil dari student paper ini dari Yavapai College sama University of Wollongong juga. Terus yang membahas filmnya Harry Potter and the Sorcerer's Stone itu mengambil, ini banyak sumber diambil, dia ngambilnya dari banyak, itu boxofficemojo.com. Terus ada beberapa lagi lainnya. Terus yang membahas film The Sinking of Vanderwyk itu siapa yang itu mengambil sumber dari s.script.com. Jadi itu hanya beberapa ya, itu hanya beberapa yang saya sebutkan dari kelas A. Untuk kelas A itu kalian 16% melakukan plagiarism, tapi ada lebih lagi dari yang saya sebutkan bayang-bayang. Sebentar saya jelaskan. Kita ke kelas B dulu. Saya mau membahas juga beberapa dari kelas B. Kelas B ini dia ada 20%. 20% yang terdeteksi betul-betul copas langsung dari sumber. Itu sumbernya ada berapa ini? Ada 20-an lah. Itu diambil dari bahasa Inggris oke.com, newyorktimes.com, rogerebert.com, Wikipedia. Salah satunya Grease tahun 1970. Siapa yang membahas Grease itu diambil dari rogerebert.com. Selanjutnya untuk Bird Box, selanjutnya film Bird Box ini dia dari sinopsis 123blogspot.com. Jadi itu untuk beberapa review yang kalian copas ya. Nah, ada lagi dari beberapa film lainnya, seperti untuk kelas B ini dia banyaknya digabung-gabungkan. Jadi ini juga ada yang mengambil dari Roger Ebert, ini Lucy, yang membahas Lucy ini diambil dari Wikipedia. Frozen 2 diambil dari kuopedia.com. Selanjutnya Frozen 2 tapi diambil dari vcd.info. Ada juga yang diambil full, Assalamualaikum Beijing, diambil dari bahasa Inggris oke.com. Come on. Ya, ada yang sudah bagus juga dari kelas B, lumayan lah. Tapi dari kelas D saya lihat banyak yang tidak kumpul ya. Banyak yang tidak kumpul. Nah, ini yang bahas Joker. Yang bahas Joker ini diambil dari New York Times.
Oke, jadi itu sedikit dari beberapa yang sudah kalian kumpul dan sudah kami temukan bahwa plagiat. Ada juga beberapa yang terdeteksi bayang-bayang. Jadi kalau deteksi bayang-bayang itu seperti misalnya kalian ambil review film Indonesia. Film Indonesia itu dalam bahasa Indonesia. Terus kalian coba masuk ke dalam Google Translate. Nah, itu dia terdeteksi sebagai bayang-bayang. Bisa ditelusuri lebih jauh lagi, tapi belum semua saya baru dapat satu kasus yang seperti ini. Dia mengambil dari apa namanya? Review berbahasa Indonesia dari salah satunya itu dia ambil dari 411 Mania. Terus sudah itu dia copas ke dalam Google Translate lalu dikumpul. Nah, yang kayak gitu, yang bayang-bayang juga itu sama, saya tidak akan periksa karena kalian sama aja, maksudnya kalian mengambil review orang lain untuk langsung kalian copas ke Google Translate. Nah, alasannya kenapa saya memberikan kalian bacaan kemarin itu dari punyanya Leila Hudori itu supaya kalian punya sudut pandang. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalian kalian sudah nonton film, terus punya pendapat tentang film itu, atau setidaknya kalian punya satu sisi, misalnya kalian suka atau tidak suka. Cara mengekspresikan itu sebenarnya bisa dengan banyak cara ya. Nah, itu kenapa saya kasih contoh dari Leila Hudori, itu adalah supaya kamu bisa lihat bagaimana sih dia menilai film. Coba kamu menilai film dari sudut pandangnya dia juga. Maksudnya sudut pandang dia bahas dari sisi apa. Coba kamu bahas film yang kamu sudah nonton itu dari sisi yang sama dengan yang sudah dia bahas. Nah, jadi seperti itu ya. Bukan ya saya tidak tahu bagaimana kalian di rumah, mungkin banyak tugas atau banyak kegiatan lainnya di rumah, tapi untuk writing ini saya tidak meminta banyak, dan saya cuma 150 kata, paling banyak 2 paragraf. Saya cuma mau menilai kalian, melihat kalian, opini kalian itu seperti apa. Walaupun sebagian besar sudah menulis sendiri, saya tidak akan memberikan dia treatment spesial karena memang itu sebenarnya sudah standar. Saya tidak bisa menspesialkan kalian yang sudah mengumpul dengan tulisan sendiri ya Kak. Harus memang dengan tulisan yang bagus, baru saya akan berikan juga apresiasi yang lebih bagus. Nah, untuk yang walaupun setidaknya masih lebih baik ya dari yang copas, karena yang copas itu akan saya kurangi nilainya. Dari review film ini juga ada beberapa yang menulis reviewnya itu tidak copas, tapi dia menulis sinopsisnya, jadi dia menceritakan kembali. Nah, itu bukan review ya, itu namanya sinopsis. Beda review dengan sinopsis. Review itu setidaknya kamu memberikan sudut pandangmu, seperti apa sih menurutmu, bagaimana kamu melihatnya, bagaimana sudut pandangmu, bagaimana perasaanmu ketika nonton film itu, dan bagaimana kamu menempatkan diri pada tokoh-tokoh yang sudah kamu nonton. Jadi seperti itu kalian. Jadi menulis itu sebenarnya lebih gampang kalau dari pengalaman pribadi kalian. Itulah kenapa saya suruh review ya, bukan sinopsis. Nah, itu beda ya, jangan disamakan. Nah, beberapa dari yang saya sudah jelaskan, beberapa yang sudah saya perlihatkan tadi, itulah yang saya dapat, dan ini sudah berulang-ulang karena dari tulisan-tulisan sebelumnya juga saya dapatkan yang seperti itu. Minggu ini saya harap kalian sudah tidak ada yang seperti ini lagi, karena dengan saya mungkin kasih tahu kalian bahwa sedetail ini bisa didapat, dan ini gampang sekali buat dosen, karena ini kita
kita sudah disediakan di fakultas untuk bisa memeriksa tulisan kalian. Nah, saya sendiri juga punya akun pribadi untuk melihat bagaimana tulisan kalian. Jadi ini gampang sekali. Kalian satu kelas saja itu saya cuma satu kali klik dan sudah menunggu paling 10-an detik untuk bisa tahu semua sumber yang datangnya sumber kalian itu dari mana saja ya, kalau kalian copas ya. Jadi bahkan yang untuk yang pakai Google Translate dan ngambilnya juga copas itu juga terdeteksi, walaupun harus ditelusuri lebih lanjut lagi. Jadi saya harap kalian tidak melakukan kesalahan yang sama seperti ini lagi, karena saya sudah memperlihatkan ke kalian bahwa dosen tahu, oke? Nah, untuk materi minggu ini akan ada lagi tugas di LMS selain materi-materi yang akan saya berikan, dan juga ada satu materi mind map untuk konsep menulis kalian biar kalian bisa lebih mudah. Okay, so I think we should get started to our materials for this week. Good luck on your assignment. Let's check it out. Oke, jadi untuk di video ini saya akan menjelaskan tentang adjective clause dulu. Sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa di dalam complex sentence, adjective clause ini adalah tipe kedua. Yang sebelumnya noun clause sudah saya jelaskan minggu lalu, dan adverbial clause akan saya jelaskan juga di kesempatan ini. Oke, kita lihat dulu adjective clause ya. Adjective clause atau yang biasa disebut dengan relative clause adalah tipe dependent clause yang fungsinya itu adalah menggambarkan noun atau pronoun di dalam sebuah kalimat. Nah, fungsinya itu sama dengan adjective walaupun dia dalam bentuk klausa. Ya, intinya dia menunjukkan yang mana atau yang jenis apa noun itu. Nah, adjective clause ini penempatannya pasti setelah noun yang dijelaskan. Oke. Nah, jadi karena semua adjective clause itu adalah dependent clause, jadi kita pasti membutuhkan konektor ya. Nah, konektornya itu seperti yang kita bisa lihat di sini, that, where, when, who, whom, whose, which, why. Oke. Ini perumusannya. Kita lihat whom untuk orang, which untuk things, dan that itu untuk keduanya atau apa saja. Ini that bisa menggunakan apa saja, digunakan untuk orang atau untuk benda. Nah, tapi di dalam nanti soal LMS itu tidak ada jawaban that ya. Jadi saya infokan dari sekarang bahwa untuk jawaban-jawaban yang di LMS itu tidak ada satupun yang menggunakan that, karena that itu bisa digunakan untuk semua, jadi takutnya nanti ada yang salah. Jadi tidak ada satupun jawaban dari soal-soal di LMS itu yang menggunakan that. Oke, kita lihat di sini contohnya, I like the book which you recommended. Nah, di sini kita lihat subject verb, konektor subject verb. Nah, subject verbnya di sini mempunyai objek, yaitu the book, yang itulah book inilah yang dijelaskan di adjective clause-nya. Book yang mana? Which you recommended, yang kamu rekomendasikan. Nah, posisinya juga bisa berbeda. The book which you recommended was interesting. Oke. Nah, seperti dengan noun clause minggu lalu, adjective clause juga konektornya itu bisa berfungsi sebagai subjek. Nah, di beberapa kasus kita akan melihat adjective clause-nya yang juga berfungsi sama dengan konektor dan subjek secara bersamaan. Oke, kita lihat di sini. Who for people, which for things, and that for people or things. Nah, she needs a secretary who types fast. Subject verb, konektor atau subject verb. Jadi di sini tidak ada lagi she. Jadi who-nya di sini sudah berfungsi sebagai subjek dari klausa tersebut. Nah, begitu pula yang posisinya di subjek, a secretary who types fast is invaluable. Nah, di sini kalian kan syarat kalimat itu adalah subject verb ya. Jadi di sini kalau disinilah kita menghilangkan ketidakpahaman bahwa di sini terlihat
seperti verbnya ada 2 ya. Nah, kalau secara teori kan ini salah kalau misalnya ini saja, tapi who-nya di sini konektor adjective clause-nya yang membuat dia kalimat kompleks. Oke. Nah, ini contoh lainnya yang tidak menggunakan yang konektornya itu berfungsi sebagai subjek. The woman is filling the glass that is on the table. Adjective clause menjelaskan gelas. Nah, ini posisinya dia berada di subjek. The glass that is on the table contains milk. Kita lihat di sini that-nya yang berfungsi sebagai subjek, tidak ada pronoun setelahnya. Ini juga ya. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini contoh-contoh penempatan adjective clause ya. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa bisa di posisi objek atau subjek, tapi juga ada namanya apositif. Nah, ini tidak hanya ada di dalam bahasa Inggris, tapi juga dalam bahasa Indonesia. Jadi, saya pikir ini bukan pertama kali kalian menemukan kalimat apositif. Ini fungsinya dia di objek ya, karena menjelaskan mountain. There is the mountain that we are going to climb. Nah, Daniel, who was late again today, sits next to me in English. Nah, I don't like the children who eat ice cream with their hands. Nah, di sini juga ada yang menyebut bahwa ada adjective clause essential dan non essential. Maksudnya di sini essential ini tidak penting ya, tapi saya mau menjelaskan ada perbedaan. Nah, di sini Daniel, who was late again today, sits next to me in English. Jadi ini hanya sebagai tambahan. Intinya adalah Daniel sits next to me in English. Nah, ini adjective clause ini non essential karena ini tidak berpengaruh kepada induk kalimatnya. Sits next to me in English. Sementara I don't like children who eat ice cream with their hands. Nah, adjective clause-nya di sini essential karena ini menjelaskan anak yang dia tidak suka. Jadi ini semua penting ya. Anak-anak yang dijelaskannya ini adalah alasan kenapa dia tidak suka anak tersebut. Oke, jadi itu adalah perbedaan dari essential dan non essential adjective clause. Nah, ini juga salah satu contoh dari apositif ya. Kalau apositif itu dia pasti menggunakan 2 koma. Nah, apositif ini dia bisa berisi frasa dan klausa. Oke. Ini masih contohnya juga, dia berada di penempatan objek dan subjek. The woman is filling the glass that she put on the table, dan the glass that she put on the table contains milk. Oke, nah ini juga penting. Question dalam klausa. Jadi karena minggu lalu saya belum menjelaskan non clause, jadi saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat pertanyaan dalam complex sentence. Oke? Nah, di kedua klausa noun dan adjective clause itu kita akan lihat di sini ya. Do you know where she went? Dengan does he know what his wife is cooking? Do you know where my sister is? Jadi yang kita harus perhatikan adalah kalau dia dalam bentuk interrogative sentence atau kalimat tanya, itu yang berubah adalah kalimat induknya. Jadi yang berubah di sini menjadi do you adalah induk, does he, dan do you. Nah, di sininya walaupun dia menggunakan WH question word ya, tapi di sini tuh tidak berubah ya, dia tetap positif. Jadi where she went, what his wife is cooking, where my sister is. Oke, jadi kalian harus perhatikan yang diubah hanya induk kalimatnya saja. Begitu pula dengan adjective clause. Nah, do you know the actor whom Shelley is talking about? Jadi, bukan whom is Sally talking about ya. Nah, begitu pula dengan contoh yang kedua, do you know the movie that she likes? Bukan do you know the movie that does she likes? Misalnya seperti itu. Oke, jadi yang harus kalian perhatikan dalam question clause itu adalah induk kalimatnya yang berubah sesuai dengan kaidah interrogative sentence, bukan anak kalimatnya atau klausanya. Oke. Nah, itu untuk adjective clause ya.
sekarang kita masuk ini kok kosong. Oke, sekarang kita masuk ke adverbial clause. Apa itu adverbial clause? Jadi ini adverbial clause ini adalah group of words atau klausa yang memerankan peran adverb. Nah, seperti semua klausa, pasti adverbial clause juga berisi subject dan verb. Nah, kalau tadi noun clause itu fungsinya sama dengan noun, adjective clause itu fungsinya sama dengan adjective dalam kalimat. Nah, adverbial clause juga fungsinya sama dengan adverb. Kalau adjective clause pasti dia menjelaskan benda, adverbial clause kalau keterangan itu di mana, dia bisa berada di mana saja. Jadi di sini kita akan lebih detail menjelaskan contoh-contoh dari adverbial clause. Nah, coba kita lihat dulu. Di sini ada adverb aja ya, kata adverb ya. Keep hitting the gong hourly. The bold text is a normal adverb. Jadi ini adverb biasa aja. Nah, itu fungsinya adalah kata keterangan. Nah, ini kalimat perintah ya. Jadi kalau kalimat perintah itu biasanya tidak ada subjeknya. Nah, contoh keduanya, keep hitting the gong until I tell you to stop. Jadi ini adalah kata keterangan yang menjelaskan kalimat tersebut tapi dalam bentuk klausa. Nah, in the two examples above, the adverbial clause and the formal adverb both tell us when the gong is to be hit. Therefore, they are both adverbs of time. Okay, next. Nah, types of adverbial clause itu ada 7. Yang pertama time, adverb of time, adverb of place, manner, degree of comparison, reason, condition, and concession. Oke, kita mulai dari yang pertama. Adverb of time itu pasti dia menjelaskan tentang kejadian, kapan atau waktu kejadian yang dibicarakan. Nah, subordinating conjunctions-nya itu dia ada after, as long as soon as, before, no sooner than, since, until, when, a while. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. I stopped running when I saw my friend. And he gets excited whenever she sees a dog. I'll do my homework before I go back to school. Nah, selain dia bisa di belakang, juga bisa dia di depan ya. Jadi contohnya ini kalau di depan, after the movie ended, Harry went home. I watched my mother as she prepared dinner. Jadi ini adverb of time. Dia menjelaskan waktu atau keterangan waktu dari kalimat, dari logika kalimat yang dibicarakan. Oke, selanjutnya adverbs of place. Jelas ini adalah keterangan tempat ya. Nah, biasanya kalau adverb kan dimulai dengan in, on, near. Nah, kalau dia di klausa berarti menggunakan where, anywhere, everywhere, or wherever. Contohnya, wherever I go, I always see a McDonald's restaurant. I'm not sure where she lives. We met kind of people everywhere we went. Where there's a will, there's a way. Oke, jadi ini contoh-contoh dari adverb of place. Oke, sekarang adverbs of manner, how, cara. Jadi ini bagaimana menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu terlaksana. Subordinating conjunctions-nya seperti as, like, or the way. Nah, contohnya ini. She looked as though she was in pain. Tom walked as if he hadn't seen us. He talked to me like I was a child. Jadi ini keterangan cara ya. Oke, tapi dalam bentuk klausa. Selanjutnya ini keterangan cara juga. Ini contoh lain ya. Contoh lainnya itu seperti he acts like it's a joke. Mr. Smith taught me how to be a good teacher. We don't have conversations. You talk at me the way a teacher talks to a naughty student. Oke, selanjutnya adverb of condition yang menggunakan if. Ini conditional if ya. If the facts don't fit the theory, change the facts. Nah, ini contoh-contohnya. If you save some money, you can buy a new game. Jadi di sini kondisi yang induk kalimatnya itu adalah efeknya. Jadi ini adalah sebabnya, ini efeknya ya. Gimana ya? If you save some money, efeknya adalah you can buy a new game.
kayak gitu ya. Unless itu sama dengan if not. Unless you hurry, you will be late for school. Jadi kalau kamu tidak cepat, you will be late for school. Itu untuk adverbs of condition. Selanjutnya adverbs of degree or comparison itu to what degree. Jadi di sini states to what degree something is done or offers a comparison atau perbandingan. Nah, ini kalian sudah untuk di kelas sastra ini saya sudah jelaskan ya di kelas grammar. Itu penggunaan subordinating conjunctions-nya seperti then, as blank as, so blank as, the. Nah, contohnya itu my brother is older than he looks. Jadi dia membandingkan ya. Jadi ini perbandingan. She is as beautiful as she is smart, atau menyamakan. Nah, you are stronger than you think, itu perbandingan. The restaurant is not as good as it used to be. Dia membandingkan sesuatu dengan yang sebelumnya dan sesudahnya. Okay. Nah, sekarang adverbs of reason. Di sini adverb of reason offers a reason for the main idea. Jadi alasan dari main induk kalimatnya. Adverb of reason often start with one of the following subordinating conjunctions, as, because, given, or since. Jadi ini semua adverb subordinating conjunctions-nya hanya sebagian ya, tidak semua. Kalian bisa cari selengkapnya. Here are some examples. She passed the course because she worked hard. Berarti ini adalah alasannya because. Sebab akibat. Since he has long hair, he wears the ponytail. Okay. Next. Adverb of concession di sini adalah penunjukan kontras dengan main idea, dengan induk kalimat. Jadi subordinating conjunctions-nya itu though, although, even though, while, whereas, or even if. Ya, walaupun ya. All they trained, they enjoyed their walk. I enjoyed the meal though it was expensive. Jadi dia bisa berada di depan dan di belakang sama dengan yang lainnya untuk adverb ya. Even though I was full, I couldn't stop eating. Harry, while he was almost crying from the pain, decided to finish the race. Jadi ini contoh dalam bentuk positif. Okay. Nah, di sini perbedaan antara adjektif dengan adverbial. Karena di sini adjektif dan adverbial juga menggunakan seperti when, where, dan why. Nah, saya mau menjelaskan perbedaannya. Di sini ada dia sebutkan I can remember the time when cell phones didn't exist dengan I stopped running when I saw my friend. Nah, di sini when-nya kalau kalian mungkin ada yang susah membedakan. Di sini when-nya untuk yang pertama adalah dia menjelaskan the time. The time yaitu objek dari kalimat ini. Jadi kalau dia menjelaskan objeknya ini, oke, itu adalah adjektif. Walaupun dia menggunakan when, walaupun dia menggunakan waktu, tapi dia menjelaskan waktu yang berada di objek. Dia tidak menjelaskan waktunya, I can remember-nya, tapi the time-nya. Oke? Sementara ini adalah keterangan dari seluruh kalimat tersebut. I stopped running when I saw my friend. Oke, ketika dia melihat temannya, dia berhenti berlari. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk adverbial clause itu dia efeknya lebih ke kalimat atau induk kalimatnya. Kalau yang ini dia hanya berfungsi menjelaskan satu bagian dari kalimat tersebut, yaitu noun-nya atau objeknya dalam hal ini. Begitu pula dengan where. Di sini where. I love the place where you say you love me for the first time. Nah, dengan I'm not sure where she lives ya. Jadi kita bisa lihat ya perbedaannya di sini where-nya menjelaskan the place. Sementara di sini where she lives-nya menjelaskan dia nggak tahu di mana tinggalnya. Oke? Nah, sedangkan untuk penggunaan why, the reason why Sandra went to law school is that she didn't want to be a doctor. Jadi why Sandra di sini adalah menjelaskan the reason-nya. The reason yang mana? Kenapa Sandra mau pergi ke law school? Oke, adalah karena dia tidak mau jadi dokter. Nah, sementara di sini untuk adverb of untuk reason-nya adalah she passed the course because she worked hard. Ya. Jadi itu untuk adjective dan adverbial clause.
Oke, jadi next ada reduce clause. Reduce clause ini adalah klausa yang dihilangkan beberapa bagian atau diubah. Nah, di dalam reduce clause ini karena dia non formal, jadi saya hanya akan memberikan sedikit contoh saja. Reduce clause ini banyak jenis dan levelnya ya. Saya tidak menjelaskan di sini, silahkan kalian cari tahu sendiri saja. Saya cuma mau kalian tahu bahwa tidak semua kalimat itu harus seperti yang saya sudah jelaskan. Contohnya adalah the athlete who is carrying the ball is Miroslav Klose. The athlete carrying the ball is. Nah, jadi hilang who is-nya. Hilang who is-nya. Ini kalian akan banyak temui di dalam seperti misalnya novel, film, atau spoken. Nah, ini banyak tipe dan levelnya, jadi kalian silakan cari tahu sendiri saja. Contoh keduanya adalah the books that are on the shelf are mine. The books on the shelf are mine. Jadi begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang mind map. Mind map ini kenapa saya memasukkan mind map yang sebelumnya tidak pernah ada dalam silabus kita ya, tapi mind map ini saya pikir penting untuk memetakan ide-ide yang ada di kepala kalian, karena mungkin ini untuk membantu kalian menulis ya. Jadi ketika kita memikirkan sebuah ide itu cenderung di dalam kepala kita itu berantakan, dia kayak meledak gitu. Jadi kalau kita mau menuliskan sesuatu itu jadinya sedikit berantakan. Nah, mind map ini dia memetakan pikiran kita tentang suatu ide sehingga nanti kita bisa membuat tulisan kita lebih teratur. Oke, coba kita lihat dulu apa sih mind map itu. Jadi mind map itu adalah alat untuk memudahkan kita bagaimana kita memudahkan kita menjalankan proses berpikir. Oke, fungsinya itu adalah membantu kita berpikir, mengumpulkan pengetahuan, mengingat, dan menciptakan ide. Jadi intinya adalah mind mapping ini most likely it will make you a better thinker. Oke, jadi mind maps itu bisa dibuat dengan cara yang bervariasi, tapi intinya adalah yang pertama itu kita harus punya central theme dulu. Jadi a central theme is placed in the center of a blank page. This is the title, the subject, a problem, or just a thought. When thinking of something, images automatically taken form in your head. Jadi misalnya kita memikirkan tentang sesuatu, itu pasti ada gambaran di kepala kita. Contohnya kalau ada gambar dari cake dan balon itu muncul ketika kita membicarakan tentang atau memikirkan tentang birthday. Nah, jadi kita harus punya gambar dulu ya. Ini gambarnya, gambar balon dan cake-nya. Oke, itu adalah central theme-nya atau subjeknya yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya adalah associations. Nah, next step to get your creative juices flowing is to add branches. Jadi kita menambahkan cabang-cabang ya. The main branches will flow from the central image are the key themes. Jadi kalau kita sebutkan mungkin dalam bahasa Indonesia bisa disebutkan kepala cabang ya. You can explore each of the themes. You can explore each of the themes in greater depth by adding child branches. The beauty of a mind map is that you can keep adding new branches and you're not restricted to just a few points. Remember, the way your mind map spans out will come naturally as you add more ideas and your brain freely draws new associations from the different concepts. Nah, untuk normalnya itu ada 7 associations aja ya, jadi tidak bisa terlalu banyak, kita hanya bisa buat antara 5 sampai 7 kepala cabangnya. Coba kita lihat di sini. Jadi contohnya adalah birthday ya. Nah, di birthday ini ada ide-ide, ada kegiatan apa saja, ada lokasi, ada hadiah, ada party. Di sini maksudnya planning ya. Terus ada saya, ini ulang tahun saya. Oke, kita lanjut lagi.
Explore topics by adding more tweaks. Jadi menambahkan ranting-ranting lagi yang lebih kecil itu di cabang kita. Once you have identifying the main subject within your topic, add more shapes until you run out of valuable information. Make sure that you continue to organize your information with the most important things closer to the main concept shape and the more specific details further away. Jadi yang main konsepnya itu lebih dekat ke inti, terus yang detailnya itu lebih jauh. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini yang lebih lebar ya dari tadi. Nah, di sini idenya seperti kita bisa berpikir tema, contohnya Halloween, activitiesnya tripnya kemana, contohnya boat, skating, locationnya home, elsewhere, my, Oktober 25, party, itu di sini planning ya sebenarnya. Planning itu bikin invitation lah, foodnya gimana, decorationnya bagaimana, terus gift itu seperti idenya apa. Nah, itu contoh-contoh dari ini salah satu contoh dari satu topik. Nah, kenapa saya kasih kalian seperti ini? Karena dari bacaan yang saya dari tulisan yang sudah kalian buat itu ada yang agak berantakan ya, ada yang agak berantakan cara nulisnya. Dia melompat dari satu ide yang belum selesai ngomong satu terus langsung ngomong lain terus balik lagi. Nah, di sini kalian belajar untuk memetakan pikiran kalian. Nah, bisa jadi kamu hanya akan membahas tentang ide, tapi kemudian lebih banyak tentang party yang keluar atau planning yang keluar. Nah, itu kamu bisa membahas tentang party ini saja. Jadi satu perencanaan ini saja, yang lainnya tidak usah. Tapi dengan memetakan seperti ini, kamu akan fokus membahas apa yang mau kamu bahas. Nah, kalau kamu memetakan ini, kamu jadi tahu, oh tidak, ini saya tidak mau dibahas. Walaupun ini menarik juga. Tapi kalian lebih terfokus misalnya karena saya misalnya cuma minta sedikit saja, misalnya 150 kata, berarti itu mungkin cuma cukup satu kepala cabang atau dua ya. Satu kepala cabangnya saja, jadi ini sudah jauh lebih dari cukup. Fungsinya kalian memetakan, walaupun tidak penting, kamu tahu bahwa itu tidak usah kamu bahas. Itu intinya ya. Nah, maintain organization within your mind map by using standard colors for different levels of thoughts within your diagram. If you're using card, the colors will be managed for you. Nah, ini Lucid Chart ini dia aplikasi ya. Kalau kamu mau bikin sendiri itu bisa kamu gambar, ada juga aplikasinya banyak, ada template-nya juga ada di Google, silahkan dicari. Nah, gambar, warna, dan tulisan tangan itu juga bisa sangat berpengaruh, bisa membuat kalian lebih kreatif lagi. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalian bisa gambar sendiri. Contohnya mind mapping itu tentang apa sih? Mind mapping itu manfaatnya apa? Planningnya seperti apa? Dia meningkatkan kreativitas, meningkatkan produktivitas, bisa untuk kolaborasi. Jadi ini salah satu contoh dari mind mapping itu sendiri. Oke. Silakan kerja tugas untuk LMS. Spesifiknya baca instruksinya dengan baik. Nanti saya akan memberikan tugas lebih nanti untuk minggu depan, dan kemungkinan tidak ada video untuk minggu depan, jadi ini termasuk untuk 2 minggu materials ya. Okay, so good luck for your assignment. I will see you again soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.